What's up guys? Sekarang gue sudah berada di jembatan yang konon katanya pernah ada kejadian yang berhubungan dengan mistis di tempat ini. Tapi ya, gue nggak akan membahas itu sekarang. Di sini gue mau meneruskan tentang kisah paranormal experience ke episode kedua. Dan sekarang gue sudah ditemani sama teman gue yang akan menjadi narasumber di video ini, Bimo. Mau tahu kisahnya seperti apa? Ikuti kita terus saja. Oke guys, dan sekarang kita sudah berada di bawah pohon besar. Dan sekarang di sini kita mau mendengarkan tentang kisah mistis yang pernah terjadi di hidup Bimo ini. Iya. Oke, bisa mungkin diceritakan kejadiannya seperti apa? Jadi awalnya itu pas gue lagi mau berangkat ke Bandung. Gue itu kan kalau hari Sabtu Minggu gitu emang sering berangkat ke Bandung ya. Iya. Nah ini mumpung liburan, jadi gue berangkat aja ke Bandung. Gue itu berangkat ke Bandung hari Jumat pas malam-malamnya, kira-kira jam 12, jam 1-an gitu ya. Wah, berarti udah Sabtu ya itu ya. Udah Sabtunya Udah Sabtu. berarti. Oh, Sabtu pagi. Ya berarti. Sabtu pagi ya. Oke, iya. Itu gue berduaan sama bokap gue. Oh, emang biasa ke Bandung juga? Iya biasa ke Bandung juga. Oke. Berduaan sama bokap di depan lagi nyetir gitu kan. Sementara gue di sebelahnya, kita cuma berdua doang itu. Kita itu harusnya kan ngikutin jalan biasa, tapi karena mau motong buat ke tol, akhirnya kita lewat jalan yang sebelumnya nggak pernah gitu kita lewatin. Oh, iya. Pas kita lewat situ, kita rada aneh. Kenapa tuh? Ini kok muter-muter terus ya? Kok ada yang aneh gitu ya? Oh, nggak kayak biasa Nggak nyampe kayak biasa, cepet. biasa cepet cuma serak doang. Cuma tiba-tiba ini muter terus. Jadi akhirnya gue sama bokap gue kan mau muter lagi kan, pulang lagi dari awal gitu. Pas muter ini ada gerbang gede. Terus di depannya itu ada kayak satu figure gitu, satu Patung. Kayak semacam patung. Bukan semacam patung ya, apa? Kayak kan saking gelapnya jadi gue cuma lihat shadow doang. Shadownya ini itu menyerupai pocong. Oh, Soalnya di atasnya itu ada tali. seriusan? Seriusan tuh Ada bayangan menyerupai pocong. Gue nggak bohong ini, gue beneran. Tunggu. Ada daun jatuh. Oke, terusin. Ya kan ada shadow pocong ini. Ya. Gue sama bokap gue diem aja. Bokap gue masih nerusin, dia lagi pakai muter itu kan. Oh, masih mungkin kayak samar-samar gitu, masih Samar-samar nggak percaya gitu. juga ya? Masih nggak percaya, cuman pokoknya bokap gue sama gue diem doang gitu. Pokoknya bokap gue terus gitu kan nyetir. Akhirnya pas dia selesai muter, gue nengok ke bokap gue nengok ke gue. Terus bokap gue bilang gini, "Iya Bim, papa tahu, udah diem aja." Gue di situ gue udah ngerti maksud bokap gue gimana. Berarti bokap juga udah tahu. Bokap ada. juga udah tahu ada, cuman kita berdua diem aja. Kan sesudah itu, gue akhirnya bisa keluar gitu lah. Gue akhirnya keluar dari gang itu. Tempat yang diputer-puterin Tempat itu. yang diputar-putar itu akhirnya gue keluar, terus akhirnya ikutin lagi aja jalan yang jauh. Jadi gue muter aja, ikutin jalan kayak biasa aja kayak gitu. Emang kadang sih gue juga pernah denger suka dimain-mainin Ya, suka atau dimain-mainin atau kayak apa. dibikin muter-muter kayak nggak sampai tempat tujuan ya. Iya. Ya kayak kita terperangkap di situ. Terus biasa kalau doa-doa dulu atau kayak gimana, ntar kita bisa baru keluar. Tapi pas waktu itu di tengah-tengah ketemu bayangan. Ya. Bigong. Ya mungkin dari sana. Oke, kita terusin aja ya. Ya. Dan tiba-tiba di tengah-tengah ketemu satu bayangan Ya. yang menyerupai sebuah pocong. digantung. Dalam bentuk enggak digantung. Jadi dia kayak berdiri aja kayak gini gitu. Di mana itu ada? Di depan gerbang ini, Dekat gerbang. dekat gerbang ini. Toto ada bayangan begituan. Iya. Dan gua enggak bohong, itu beneran. Beneran tuh nggak bohong ya? Beneran. Wah, serem juga ya. Iya. Oke guys, kita terpaksa pindah tempat. Abisnya tempat yang tadi kita kayak berasa kurang nyaman gitu Kurang ya. nyaman, uncomfortable gitu. Kurang nyaman ya. Ada sedikit gangguan. Ya semoga aja tempat yang ini ya nyaman deh ya. Ya, Semoga aja. semoga. Oke, tadi gimana? Tadi ada cerita kedua? Ya, ada cerita kedua. Kalau tadi kan soal bokap gue ya, sekarang soal nyokap gue. Nyokap, siap. Jadi nyokap gue itu kan pas zaman dulu pas kecil gitu ya, pas masih SMP atau SMA gitu. Dia itu anaknya nakal banget, tomboy gitu.
Dia itu sering manjat-manjat pohon. Manjat pohon. Terus Wah, oke. buah tetangga gitu sering diambil-ambilin. Wah, Kadang suka kadang suka dilempar-lemparin gitu. kuat juga dia ya. Iya. Oke, Nah, oke. di samping nakal itu dia juga suka yang berhubungan dengan mistis-mistis. Wah. Dulu kan dia itu kan tinggal di Jogja ya. Di Jogja itu banyak hal-hal yang kayak gitu lah. Berbau dengan mistis. Iya. Nah, akhirnya dia iseng-iseng sama teman-temannya. Dia itu kan suka main mistis-mistis. Terus teman-temannya kayak nge-challenge dia gitu. Oh, teman-temannya juga ya biasa namanya anak muda ya. Iya. Sosok berani gitu ya. Ngajakin gitu. Ini nggak mau jelangkung nggak? Jelangkung Yang itu yang mainan yang kayak gitu. Oh, oke. Ya kan akhirnya dibikin gitu jelangkungnya ini pakai rotan pertama gini gitu. Oh, itu bisa beneran ya? Bisa beneran. Kan nanti rotan gitu. Terus di sininya itu ada patok kelapa gitu. Jadi pas sesudah dibikin jelangkungnya, mereka itu ke tempat kayak hutan-hutan gitu. Pas jam 12 malam, jam 11 malam. Ini nyokap gue yang cerita. Wah, berani banget ya. 3 atau 4 orang gitu. Ntar jelangkungnya ditaro. Terus dikelilingin gitu jelangkungnya ini. Nggak tahu mereka kayak doa apa atau nyanyi apa gitu kan yang tau lah lagunya. Iya. Datang tak diantar Iya. atau apa Ya, itu udah, ya? Itu. Jangan. Iya, Nah. jangan. Iya, oke, terusin. Jadi sesudah digituin, tahu-tahu si jelangkung ini bisa gerak-gerak sendiri. Gue percaya nggak percaya sih, cuman ini kan nyokap gue yang cerita, jadi Iya. gue percaya gitu kan. Tunggu, jujur gue agak Agak itu takut ya? Agak takut sedikit. Oke, tapi terusin aja. Tapi akhirnya si jelangkungnya ini gerak-gerak dikit, terus dia terbang. Oh, terbang. Jadi bener-bener terbang gitu, bisa ngambang. Oh, oke. Nah, akhirnya mereka berempat ini itu nanya, jelangkungnya ini ditanyain, nama kamu siapa? Terus dijawab apa gitu, pokoknya dia tulis Pakai gitu di tanah. pensil ya atau Bukan pakai pensil, nggak ada bukan. tangan. Pakai bambu tangkainya itu, pakai tangkainya tanah. itu ke tanah gitu, ditulis namanya siapa. Gue lupa waktu itu namanya siapa. Terus akhirnya mereka nanya-nanya, si jelangkung ini itu kan ngerti soal apa dunia mistis, dunia gelap gitu kan. Emang hidupnya di sana kan? Iya. Akhirnya teman-teman nyokap gue ini nanya, kita kapan matinya? Nanti ini apa kapan? Pokoknya yang dengan mistis gitu, mereka nanyain terus kayak gitu. Nah, akhirnya mereka udah puas nanya ya, itu sampai jam 1 apa jam 2 gitu ya. 1 pagi. Iya, 1 pagi apa jam 2 pagi. Di hutan itu. Bahaya kan, bisa diikutin Iya, takutnya. tapi mereka emang dari awal udah berani, makanya mereka nggak ada yang ngikutin. Jadi lu itu harus kayak gitu. Lu harus dari awal itu emang udah berani. Kalau lu berani nggak bakal ada yang nggak ngikutin atau Iya. Oke. Terus gimana? Jadi sesudah mereka nanya-nanya, akhirnya si jelangkung itu disuruh gimana ya ngomongnya ya? Disuruh anggapannya disuruh pergi gitulah. Udah nggak mau main gitu. Udah nggak mau main, udah selesai gitu. Nah, untungnya si jelangkung ini tuh mau pergi. Iya. Soalnya nyokap gue juga cerita kalau kita terlalu banyak nanya atau terlalu apa, pokoknya ngebikin si jelangkung ini marah, dia bisa ke kita bisa itu. Ibaratnya minta juga Iya, ya kita. iya, minta juga. Oke. Ya, jadi gitu sih untungnya jelangkungnya pergi, terus nyokap gue balik lagi ke rumahnya. Aman-aman aja tuh. Aman-aman aja. Untung aman-aman aja sih. Ya. Jangan main-main begitu sih menurut gue. Iya. Nggak ada untungnya juga. Ya. Cuman serem sih di Jogja gitu zaman-zaman Iya, dulu. tempatnya Jogja, udah tuh main-main gitu kayak. Itu kan masih keraton banget ya tempatnya. Iya. Ya nggak usah main-main begituan sih ya. Iya. Oh ya guys, gue juga mau terusin cerita gue tentang kejadian paranormal experience di hidup gue dari part 1. Gue juga baru tahu ini dari nyokap gue sih. Tadi dia nyeritain ke gue, taunya emang di kamar pembantu nenek gue itu emang udah suka ada kejadian. Yang ada sujud itu. Iya, yang ada sosok putih itu gue nggak tahu apa. Emang udah suka ada kejadian, kayak udah pembantu suka ganti-ganti di situ deh. Taunya pas dicari tahu kenapa mereka udahan kerja sama nenek gue, katanya sih di kamarnya pembantu yang pertama itu pas dia tidur Ada yang ngehantuin gitu. suka ada yang gangguin dia. Pernah ada satu pembantu sampai teriak-teriak sendiri Gangguinnya dalam pagi-pagi. dalam bentuk apa gitu maksudnya? Gangguin Atau gimana? kayak pas mereka tidur kayak digangguin, bikin nggak nyaman gitu. Oh. Gue juga pas tahu itu gue agak kaget jujur aja sih itu. Kayak dikasih tau sama nyokap gue. Jadi dari awal emang udah ada yang gitu ya. Nah itu kayaknya gue rasa emang kamar itu udah kayak tempat
mereka mungkin. Tapi kalau kayak Gua- gitu kenapa nenek lu nggak apa ya kayak ngusir gitu atau apa? Nah itu nenek gue emang keras juga orangnya, dia nggak percaya deh gitu-gituan. Makanya gue juga udah suka kasih tahu dia kayak nggak percaya, katanya mana mungkin ada sih, mana ada gitu-gituan. Jadi Ya, sampai sekarang itu masih ya gue nggak tahu sih ya, gue sekarang emang udah takut naik pembantu ke yang atas. sekarang gimana? Udah nggak pakai pembantu sekarang, Oh, udah nggak ada pembantu udah ya? nggak ada. Udah tuh sama pembantu yang kedua juga sama begitu juga, dia pas tidur gitu suka ada yang Diganggu gangguin. gitu ya? Iya, pas dia kayak main HP apa udah beres kerja kan, suka kayak ada toto yang kayak ngomong-ngomong gitu, ada suara-suara aneh. Oh. Ya makanya berarti gue juga baru tahu di kamar pembantu nenek gue itu suka ada kejadian-kejadian begitu guys. Berarti bukan gue doang yang kejadian begituan di sana ya, udah banyak juga korban di sana. Ya Tapi sebenarnya nenek lu dikasih tahu sama pembantu ngeyel gitu ya? ya dia kagak percaya gitu sih orangnya, susah percaya gitu sama gitu-gituan. Emang mereka sih ada sih sebenarnya, cuma Ada sebenarnya, cuman terserah kita aja mau percaya atau enggak. nggak asal kita nggak gangguin mereka, mereka Iya, nggak ganggu kita, iya. udah. Jadi dunia mereka ya dunia. Iya udah masing-masing aja Iya. sih. Oke deh guys, kayaknya video paranormal experience episode kedua sampai sini aja. Ya intinya sih kita jangan ganggu mereka, mereka nggak ganggu kita. Iya. Intinya sih itu ya. Oke. Dunia mereka ya dunia mereka Ya. aja. Ya siap. Thank you banget buat semua yang udah nonton, and see you guys in the next video. Goodbye.